Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Pian Aryadi SPD. Saya mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya dan saya mengajar di SMP Negeri 3 Aikuo, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan menggunakan model PBL pada materi sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di kelas 9. Dan ini kartu UKIN saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semangat ya. Iya, Pak. Biasa semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Udah sarapan dari rumah? Sudah. Adakah sekarang memulai kegiatan kita di pagi hari ini? Bapak mau ketua kelas Mas agar memimpin doa di pagi hari ini. Silakan anak Bapak Dimas. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk anak Bapak Dimas sudah mau memimpin doa di pagi hari. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dimas. Coba hari ini siapa yang nggak sekolah? 2 orang. Keterangannya mana? Izin. Oke. Berarti kita doakan aja supaya yang 2 itu cepat kembali agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar kita. Biar lebih semangat, coba semua berdiri. Coba diperiksa dulu kerapiannya nak. Udah rapi belum? Dasinya, batunya dimasukkan. Lihat kanan kiri, ada enggak sampah? Sudah aman? Aman, Pak. Baik, biar lebih semangat lagi, Bapak mau kita menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti dipimpin oleh teman kita Cinta, agar mengambil posisi ke depan. Nyanyi yang semangat ya nak, dihayati. Kita akan nyanyikan lagu apa? Indonesia. Oke, kita mulai ya. Indonesia tanah airku, tanjung baratku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku.
Penilaian apa? Yang pertama nanti ada penilaian sikap. Sikap yang seperti apa, Pak? Satu, sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Kemudian yang ketiga apa? Pengetahuan. Dan yang terakhir nanti keterampilan, yaitu pada saat pelaksanaan. Apa tadi kita pada minggu yang lalu? Cuci tangan. Ya, Cinta. Pokok pikiran pembukaan undang-undang. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Cinta. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya. Apa itu? Siapa yang tadi malam sudah belajar? Siapa yang belajar di mana? Oke, coba Lita. Hari ini kita materi apa? Yang positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak akan menyampaikan tujuan yang akan kita capai. Oke, sikap positif. Inilah tujuan-tujuan dari materi kita hari ini yang mau kita capai. Coba, Bengen, baca dulu tujuan pembelajaran kita yang nomor 1. Melalui pengamatan gambar peserta didik dapat mengidentifikasikan sikap positif terhadap pokok pikiran yang tergantung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, melalui pengamatan gambar. Masih ada yang buka-buka di rumah? Ada? Kenapa coba? Yuki, kalau di rumah itu begadang, ngapain aja nanti? Contohnya, karena apa kalian begadang sama adik? Kenapa? Contoh kecil aja. Kalau begadang sama adik itu karena apa? Mungkin karena rebutan apa? Oh, ini susah diatur. Baik. Jadi itu contoh dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya, Bapak akan menayangkan video. Jadi video ini nanti kalian pahami, kalian cermati, karena nanti di dalam video ini ada beberapa pokok-pokok yang akan kalian bahas nanti ketika mengerjakan tugas. Jadi tolong dipahami, kemudian dicermati, jangan hanya matanya saja yang menengok, tapi pikirannya nggak di sini. Jadi fokuskan seluruh pikirannya untuk melihat isi dari video tersebut. Bisa? Bisa. Bisa, nak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Leta Edu. Untuk hari ini kita akan belajar lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 2. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana materi hari ini yaitu tentang bagian C, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, masih ingat kemarin Bapak sudah menyebutkan nama-nama kelompoknya? Masih? Masih. Jadi hari ini kita akan membuat berapa kelompok? Saya masih ingat? 4. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi tolong peralatan bukumu, perlengkapan yang diperlukan itu disatukan biar tidak tercecer, karena kita akan membuat kelompok masing-masing. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4.
Ya, kita zigzag dia modelnya. Jadi Bapak mau jangan ada suara meja yang berisik, suara kursi yang berisik. Semua meja dan kursi itu kalau mau digeser harus diangkat biar tidak menimbulkan suara keributan. Bisa? Bisa nak? Oke, silakan. Bapak kasih waktu 2 menit, sudah terbentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Semua bekerja, juri. Pak, kelompok 1 di sini. Kelompok 2. Tolong posisi duduknya tidak ada yang membelakangi papan tulis, Pak, dikeluarkan ya. Udah dibuka? Nah, itu sudah ada Bapak kirim bahan ajar. Media bahan ajar kita hari ini tolong dibuka. Coba yang apa dibuka bahan ajarnya. Sudah dan sudah terbuka. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian pada masing-masing kelompok. Coba masing-masing perhatikan LKPD-nya. Di halaman kedua, di situ ada orientasi peserta didik terhadap masalah. Nampak? Nampak kan? Nah, itu nanti kalian baca. Kemudian kalian kerjakan yang di halaman 3. Halaman 3. Dari pernyataan di atas jawablah pertanyaan di bawah ini. Jelaskan yang dimaksud dengan undang-undang dasar. Kedua, sebagai pelajar itu nanti dikerjakan berdasarkan hasil itu dari ada wacana di halaman 2-nya. Kemudian yang C itu baru mengerjakan apa nak? Sifat ataupun sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang dasar, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Kira-kira dari LKPD itu ada yang ditanya? Ada? Tidak ada? Oke. Jadi ini nanti ini ada Bapak bagi ini ada Bapak bagi kertas untuk kalian nanti menuliskan hasil diskusinya. Sudah semua dapat kan? Udah kan? Tolong handphone itu bukan untuk yang membuka yang lain-lain, tapi dibuka materi yang sudah Bapak kirimkan. Ya, jangan membuka yang lain-lain. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa? Oke, silakan bekerja sama dengan kelompokmu. Setelah tengok dari materi yang sudah Bapak kirim dan melalui grup WhatsApp,
Kemudian, oh ya, tolong di kertas yang Bapak bagi itu jangan lupa menuliskan nama kelompok, kemudian hari, tanggal, kemudian nama-nama kelompoknya. Bisa ya? Oke, silakan kerjakan. Tolong NKPD-nya itu dipahami, dibaca. Kalau ada yang mau ditanya, silakan ditanya. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu nak. Baik, kita masuk ke kegiatan presentasi. Nanti presentasinya maju ke depan bersama kelompoknya. Nanti kelompok lain boleh memberikan tanggapan, saran, serta masukan kepada kelompok yang melakukan presentasi. Yang penting sifatnya adalah untuk membangun. Oke, untuk yang presentasi kelompok
pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta Palasti, ada pun di samping kanan saya Benny dan Habib, dan di samping sebelah kiri saya ada Arga dan Anggun. Langsung saja kami akan membacakan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Benny. Jelaskan yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan mempertahankan dan ikut serta dalam kegiatan bersama tetangga, yaitu kerja bakti. 4. Contoh pokok pikiran persatuan dalam lingkungan negara, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menghormati orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama. Demikianlah hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, untuk kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Kalau mau mengutarakan pertanyaan, silakan berdiri. Apa yang mau ditanyakan, silakan. Biar ditanggapi oleh kelompok 1. Coba dari kelompok 4 ada yang mau ditanya, silakan. Coba silakan berdiri. Atau bulan, silakan, Dimas. Apakah contoh pokok pikiran di dalam lingkungan keluarga? Coba diulang pertanyaannya. Apakah contoh pokok pikiran dalam lingkungan keluarga? Pokok pikiran yang berapa? Yang kedua, Silakan. Contoh pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial dalam lingkungan keluarga, yaitu tidak memaksakan kehendak terhadap anggota keluarga lain dan bersikap adil terhadap anggota keluarga yang lainnya. Terima kasih. Gimana kelompok 2 puas dengan jawabannya? Ya, ada lagi kelompok yang lain? Silakan. Kelompok 4. Contoh pokok pikiran kedaulatan Pokok pikiran yang ke 3, lingkungan keluarga ya. Silakan kelompok 1. Contoh pokok pikiran kedaulatan rakyat dalam lingkungan keluarga yaitu berdiskusi dan bermusyawarah untuk menentukan tindakan yang tepat dalam berbagai hal, seperti perihal pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian persoalan bersama. Terima kasih. Gimana kelompok 4? Sangat puas. Oke. Baiklah, saya akhiri dengan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semoga dari hasil diskusi ini kalian sudah bisa memahami sifat positif apa. Nah, Bapak akan mereview, Bapak akan mengevaluasi dari kegiatan presentasi yang sudah dilakukan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semua penampilan sudah baik, tetapi masih ada yang kurang. Apa itu? Hendaknya ketika melakukan presentasi, yang membacakan jangan begitu saja. Mulai dari awal sampai akhir,
Ya. Jadi kalau seperti yang tadi kita lihat, yang lain itu seperti pakem aja di situ. Jadi untuk kedepannya itu menjadi masukan buat kelompok-kelompok yang lain. Tapi dari hasil pemaparannya, mulai dari pembukaannya serta penutupnya sudah lumayan bagus. Yang penting untuk kedepannya menjadi perbaikan agar tidak lagi seperti yang tadi. Jadi nampak aktif semuanya. Bisa nak? Dan jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkannya dari materi tentang sikap positif yang sudah kita pelajari tadi? Coba siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba Cinta, silakan. Yaitu jadi mengetahui pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya, bisa mengetahui pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Coba yang lain, ada lagi yang bisa menyimpulkannya? Dita. Dan pada dasarnya semua memiliki keterkaitan satu sama lain. Iya, memiliki keterkaitan antara pokok pikiran yang pertama sampai pokok pikiran yang keempat. Jadi, secara keseluruhan, kesimpulan hari ini yang pertama itu tentang pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa itu? Pokok pikiran yang pertama mengandung nilai apa? Persatuan. Yang kedua? Tiga? Dan yang keempat? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang seperti dikatakan si Rita tadi, itu memiliki keterkaitan. Tidak boleh itu terpisah-pisah. Satu. Yang kedua, kita sudah memahami contoh sikap positif, baik itu di lingkungan apa aja? Keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi kalau kita untuk kedepannya, oh saya sudah melakukan, berarti saya sudah melaksanakan sifat yang positif. Tetapi di sini kalian sudah bisa membedakan mana yang sudah kau lakukan ataupun ya sikap-sikap negatif yang kau lakukan dan sikap-sikap positif yang kau lakukan. Jadi sudah bisa membandingkan. Jadi Bapak ingin bertanya dan mereview atau merefleksi kegiatan belajar kita hari ini. Menurut kalian, apa yang kalian rasakan setelah kita belajar dengan menggunakan model PBL ini? Siapa yang bisa? Coba Dimas. Senang, Pak. Kenapa senang Dimas? Karena bisa mengetahui pokok pikiran terhadap lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, maupun bangsa dan negara. Ya, ada lagi. Coba Cinta. Bagaimana perasaan hari setelah belajar kita hari ini? Menjadi lebih seru, Pak. Seru. Kenapa seru? Karena dibarengi dengan informasi dan dasar. Oh, berarti bisa melihat video, bisa melihat gambar melalui penayangan di Coba yang lain. Ada? Senang nggak kalian mengerjakan tugas secara berdiskusi? Senang, Pak. Berarti mengerjakan tugas melalui diskusi membuat kalian menjadi lebih mudah. Senangnya kenapa? Karena bisa saling bertukar pikiran. Oke, dikasih bahan ajar yang Bapak kirim melalui grup WhatsApp. Di situ ada latihan soal sebanyak 5. Ada nampak? Ada nampak? Oke, itu nanti kalian kerjakan di rumah. Tolong dikerjakan dengan bagus. Cari sumber-sumber belajar yang baik, baik itu dari buku, kemudian apa lagi? Internet, ataupun dari sumber ajar bahan yang lain.
Bisa nak? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Tolong Dimas pimpin doa nak. Silakan. Teman-teman, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Bapak yang sudah memimpin doa di akhir kegiatan ini. Jadi hari ini sudah selesai, semua senang dan Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.